Hendaklah kalian bersikap ramah satu sama lain, penuh kasih sayang dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kalian dalam Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Mari kita awali pada Ekaristi hari Senin pekan yang ke-30 dengan mengakui kekurangan kita di hadapan Allah. Mari bersama-sama kita berseru. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan semua Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa supaya mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, berkatilah kami dengan sabda-Mu dan jadikanlah kami orang yang mewujudkan cinta kasih-Mu kepada manusia dalam tingkah laku kami. Berkat Yesus Kristus Putra-Mu terkasih yang membimbing kami menempuh jalan-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Bacaan Injil Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaklah kalian bersikap ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih sayang dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kalian dalam Kristus. Sebab itu, jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kalian dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai kurban dan persembahan yang harum mewangi bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kalian, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan-perkataan kotor yang kosong atau sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Sebaliknya, ucapkanlah syukur. Ingatlah baik-baik orang sundal, orang cabul, atau orang serakah, artinya penyembah berhala. Semua itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah kalian disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kalian berkawan dengan mereka. Memang dahulu kalian adalah kegelapan, tapi sekarang kalian adalah terang di dalam Tuhan. Karena itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan. Jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan dan siang malam merenungkannya. Jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia.
Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan. Dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya menjadi malu. Saudari-saudaraku yang terkasih, kisah Yesus menyembuhkan hari Sabat mempermalukan orang-orang yang munafik dengan cerdik Yesus mengatakan, "Bukankah kau juga melepaskan lembumu, dombamu, kambing, semua binatang juga pada hari Sabat untuk minum?" Wanita ini sudah 18 tahun menderita. Ia juga harus dibebaskan. Maka seorang jangan hanya munafik, memberi makan, memberi minum setiap hari. Juga hal-hal yang urgent, yang prioritas harus diselesaikan kapanpun, dimanapun, pada saat apapun. Dan pada saat orang harus menguduskan sebuah hari, entah Sabat, entah hari khusus untuk berdoa, setiap pagi berdoa, merayakan Ekaristi, lakukan itu. Tapi pada saatnya Anda harus beristirahat, atau harus disembuhkan, atau harus untuk diam, juga diam. Tapi ketika Anda punya kesempatan untuk sungguh berdoa kepada Tuhan yang menciptakan kita, gunakan hari itu, waktu itu, saat itu, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketaatan. Disitulah letaknya kita semua tidak menjadi orang yang munafik, tapi sungguh kita mengandalkan, memuji, mengarahkan pandangan juga perlindungan kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Pujilah Tuhan semesta alam, sebagai kemurahan kami terima roti manusia, sebagai manusia bagi kami roti. Pujilah. Pujilah Tuhan semesta alam, sebagai kemurahan kami terima anggur yang kami siapkan, si pohon anggur yang dari manusia bagi kami yang jadi minuman rohani. Pujilah Allah, Bapa, cucilah aku bersihkanlah aku dari yang bersih. Mesti
Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber cahaya kehidupan, berkenanlah membaharui hidup kami pada Yesus Putra kesayangan-Mu yang menuntun kami memasuki cahaya-Mu, sebab Dia adalah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak sepantasnya Bapa yang kudus dan kekal dan kuasa. Bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Dia sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dia juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi manusia dan dilahirkan oleh Santa Puan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghibur umat kudus bagimu. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama dengan para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan Engkau, dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Syukurlah kepada Bapa sumber segala kudusan, makmi mohon beri segala persembahan ini yang pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan dan menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Paus kami Ignatius, Kardinal Suharius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah hamba-Mu yang kami doakan untuk saudara kami Kartini yang sedang sakit, juga untuk mereka yang kami janjikan dengan doa-doa kami, orang tua kami, Romo Hadi Wijoyo yang sedang sakit, dan semua yang kami janjikan dengan doa-doa kami. Kasihilah kami semua, agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan Bunda Allah, Santo Yosef mempelai yang suci, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun kau perkenankan bersama memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan Roh Kudus, hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga.
Bila kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Nama Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama dan serta menuju Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah Anak Domba Allah, dosa-dosa. Anak Domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Berilah kami damai. Dan dari saudara terkasih, lihatlah, ini ada domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Dahulu kalian adalah kegelapan, tapi kini terang di dalam Tuhan. Karena itu hiduplah sebagai putra-putri terang. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber cahaya kehidupan. Kami bersyukur karena telah Kau perkenankan hidup sebagai putra dan putri cahaya. Singkirkanlah kiranya segala kegelapan dosa dan kejahatan, dan semoga kami Kau limpahi kedamaian yang telah Kau janjikan demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Tuhan sertamu dan sertamu. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, Eucharisti sudah selesai. Hiduplah damai Tuhan.